Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lilim Kurnia Astuti, nomor induk mahasiswa 20503070111112. Kelas B, Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa, siapa, dan mengapa pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi dan kepustakawanan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, informasi dan kearsipan dengan bimbingan Bapak Muhammad Roshihan Hendrawan, SIP MHum sebagai dosen mata kuliah tersebut. Apa itu pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi atau kepustakawanan? Pustaka. Kata pustaka sebenarnya bukanlah kata asli dari bangsa Indonesia. Asal mula kata ini pertama kali digunakan oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia atau yang sekarang kita sebut dengan Iran. Lalu, lambat laun menyebar ke seluruh wilayah Jazirah India. Kata pustaka berasal dari kata pos atau posta yang berarti kulit binatang, sehingga hal ini merujuk ke material yang digunakan oleh bangsa Iran untuk menerangkan tulisan. Dalam perkembangannya, pustaka tidak lagi merujuk ke tempat yang menerangkan tulisan, melainkan segala bentuk tulisan yang baik, bermutu, bagus di atas media yang dapat dipindah-pindahkan secara portable, dihimpun dan disimpan secara teratur. Dari hal itulah, kata pustaka lebih dari sekedar tulisan atau buku, melainkan sebuah elemen sosial budaya yang fundamental bagi pengorganisasian kehidupan dalam ragam bentuk seperti agama, hukum, negara, dan ilmu pengetahuan. Di Indonesia sendiri, kata pustaka ada karena pengaruh budaya Hindia pada kerajaan-kerajaan Nusantara. Sedangkan dalam khasanah Melayu, pustaka dimaknai sebagai buku. Namun faktanya, arti kata pustakawan ini bukanlah buku. Buku sendiri merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu boek, dan bahasa Inggris, yaitu book. Informasi. Sebagaimana halnya kata pustaka, informasi memiliki makna yang lebih spesifik sesuai dengan penggunaan dan perkembangan teknologi di masyarakat termasuk Indonesia. Dalam mencari makna sebuah kata, kamus bukanlah tempat yang tepat sekaligus memadai. Dan penggunaan kata informasi sebaiknya dilacak secara historis kontekstual sebagaimana yang telah kita lakukan dengan kata pustaka pada penjelasan sebelumnya. Saat Orde Lama dan Orde Baru, Departemen Penerangan merupakan instrumen negara yang amat kuat dan menguasai serta mengatur nyaris segala bentuk komunikasi di masyarakat, khususnya yang menggunakan media massa.
secara sistematis dan spesifik. Departemen ini membuat regulasi dan mengawasi berlangsungnya komunikasi melalui media cetak atau pers, televisi, film, radio, grafika, percetakan, dan hal ini mereka sebut dengan kata penerangan umum. Kata penerangan sudah melekat dalam sejarah negara, sehingga pada pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan diubah menjadi informasi dan komunikasi. Kesan kuat bahwa kata penerangan memang serupa dengan informasi dan komunikasi. Makna penerangan umumnya dikaitkan dengan politik Orde Lama dan Orde Baru, serta khususnya dengan otoritarianisme dalam bidang komunikasi. Lalu, kata informasi diadopsi sebagai bagian dari upaya reformasi yang antara lain ingin membebaskan masyarakat Indonesia dari belenggu komunisme rezim otoriter Orde Baru. Keputusan pemerintah mengganti informasi menjadi informatika memperlihatkan perubahan orientasi dan persepsi tentang apa yang dapat diatur atau diregulasi oleh negara. Adopsi kata informasi di dalam IP dan I di Indonesia berorientasi ke aspek penerapan teknologi komputer di kegiatan-kegiatan perpustakaan dibandingkan dengan kata pustaka. Hal itu amat berbeda dengan yang dilakukan sejak bangsa ini meletakkan pondasi-pondasi negara Indonesia. Usul Floridin tentang landasan IP dan I di atas sebagai sesuatu yang terlalu teknis dan spesifik. Menurutnya, pustaka dan informasi yang dimaksud di Indonesia bukan sekedar dokumen dan daur hidupnya, termasuk prosedur, teknik, dan perangkat, melainkan pustaka dan kemudian informasi secara historis kontekstual adalah bagian dari epistemologi sosial masyarakat Indonesia, dan itulah yang patut dikaji dalam pengembangan IP dan I di Indonesia. Ilmu perpustakaan dan informasi. Istilah ilmu perpustakaan dan informasi merupakan istilah yang sering digunakan dalam penamaan departemen atau program studi yang mengasuh pada bidang ilmu kepustakawanan dan informasi saat ini. Sulistyo Basuki tahun 1993 menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara ilmu perpustakaan dan ilmu informasi. Nah, agar mudah untuk memahami konsep ilmu perpustakaan dan informasi, perbedaan tersebut terletak pada sejarah, objek, misi, dan pengembangan teori, serta metode yang digunakan. Dalam sejarahnya sendiri, ilmu perpustakaan jauh lebih tua 130 tahun daripada ilmu informasi. Dalam objeknya, ilmu perpustakaan lebih menekankan pada proses pengolahan dokumen, sedangkan ilmu informasi lebih menekankan pada di dalam dokumen itu sendiri. Misi dari ilmu perpustakaan sendiri adalah lebih menekankan pada aspek jasa perpustakaan, yaitu berupa pelayanan informasi, sedangkan ilmu informasi lebih menekankan pada perkembangan teori informasi, baik untuk penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian, akses, atau sistem temu balik. Dan dalam perkembangannya, ilmu perpustakaan dan informasi mengikuti teori dan metode yang hampir bersamaan dengan memanfaatkan
perkembangan teori informasi dan komunikasi. Kepustakawanan atau librarianship adalah penerapan pengetahuan ilmu perpustakaan dalam hal pengadaan, penggunaan, serta pendayagunaan buku dalam arti luas di perpustakaan serta jasa perpustakaan. Dikutip dari Sulistyo Basuki tahun 1993, poin 6. Kepustakawanan merupakan sistem sosial yang dalam wujudnya berupa interaksi dan kegiatan yang secara terus-menerus dilakukan atau diproduksi dan juga diulang atau direproduksi. Semua ini bisa disebut dengan praktek-praktek sosial atau social practices yang teratur sepanjang ruang dan waktu yang terkait dengan ilmu dan profesi di bidang perpustakaan, dokumentasi, serta informasi. Siapa yang berperan dalam pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi atau kepustakawanan? Yang berperan dalam pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi atau kepustakawanan adalah seorang pustakawan, akademisi, serta praktisi. Pustakawan memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan. Hal tersebut ditulis dalam Kode Etik Pustakawan tahun 1998 pada poin pertama. Oleh karena itu, pustakawan dituntut untuk aktif dan giat bekerja dalam menyampaikan informasi dalam aneka kemasan-kemasan yang menarik agar dapat atau mudah dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Akademisi merupakan jajaran dosen yang dimana para akademisi tersebut memberikan manfaat dalam memetakan atau merencanakan arah perguruan tinggi ini ke depannya, terutama di bidang ilmu perpustakaan. Yang ketiga adalah praktisi. Praktisi merupakan tenaga ahli atau bisa disebut dengan pustakawan yang bergerak di bidang perpustakaan dan berfokus pada pengembangan perpustakaan ke depannya. Mengapa pustaka, informasi, ilmu perpustakaan, dan informasi serta profesi informasi atau kepustakawanan sangat dibutuhkan? Nah, hal ini sangat dibutuhkan karena seiring dengan perkembangan teknologi informasi, hal ini sangat berdampak besar bagi dunia kepustakawanan. Karena pustakawan sebagai agen perubahan dan pembaharuan, maka peran pustakawan pada sebuah perpustakaan sebagai media penyampai informasi dapat dengan menggunakan berbagai macam program kemasan informasi dengan aneka penyajian. Sedangkan dalam dunia pendidikan sendiri dan juga pengajaran, peran pustakawan digambarkan sebagai rohnya. Nah, peran perpustakaan masih menjadi kebutuhan pokok bagi para pendidik dan juga peneliti. Hal ini dikarenakan karena tidak semua dokumentasi dan juga informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah. Nah, berkaitan dengan sarana pembelajaran sebagai mitra dalam memperoleh informasi dan juga berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka pustakawan sebagai mediator informasi sangat berperan di dalamnya. Oleh karena itu, kalangan pendidik atau siapapun yang ingin berperan sebagai penyampai ilmu pengetahuan atau informasi wajib mengetahui peran dari profesi pustakawan ini sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa
apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika terjadi kesalahan dalam sikap maupun materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.